Gua tuh punya sahabat namanya Teguh. Hitungannya off-road pertama kali itu sama dia. Jadi gua lu off-roadnya pertama kali sama si pertama Mas kali Teguh ini? sama, iya. Teman gua masak. Waktu itu bikin, kalau nggak salah Nasi kuning? bikin, Enggak ya, bikin, susah ya kalau bikin nasi kuning lodeh, ya? bikin lodeh. Oh, temen gua. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Dilihat Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Asik. Teman wawancara gue ini spesial teman-teman. Kalau kemarin kita mengundang pembalap ISOM dan drifting, sekarang gue mengundang pembalap speed off-road nasional. Halo Mas Cici. Halo. Apa kabar Cik? Baik, Wan. Sehat ya? Alhamdulillah. Mantap. Kita lihat ya, gede banget nih mobil di belakang. Karena, jadi gini Cik, sebelumnya kan kita udah bahas-bahas masalah banyak sedan dan mobil pendek-pendek, ya kan? Terus kemarin gue ketemu JJ nih di salah satu acara. Gue bilang, J, ayo dong, karena gue sekarang lagi lebih ke semua culture aja nih. Gue pengen ngerangkul teman-teman dari motor juga dan teman-teman dari yang mobilnya bisa dibilang setelan off-road gitu. Yoi, jadi pas ketemu lu cocok nih dan pas banget Mas JJ. Ayo deh, boleh deh. Kita ngobrol bareng, ya cocok. Sebenarnya kemarin tuh gue ngincer-ngincer dari itu loh, Pajero Evo lo. Oh, Gitu sih, ganteng pol. Pas ngomong, banget nih, ada VX80 ya, ini ya. Lagi, ini sekarang nih harganya lagi digoreng-goreng juga nih, Jay. lumayan harganya. Jay, sebelum kita mulai nih, oh ya, gue mau ingetin lu nih ke teman-teman semua nih. Buat teman-teman yang suka sama channel kita, jangan lupa support kita juga terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen gitu. Jadi karena supaya teman-teman bisa melihat konten-konten menarik seperti ini lagi gitu. Nah, J, sebelum kita mulai untuk cerita tentang mobilnya, boleh nggak diperkenalkan dulu? Ini mobil tuh tipenya apa dan tahun berapa? Oke, ini jadi Land Cruiser VXR. VXR. Jadi seri 80. Sebenarnya VXR itu variannya. Oke. Ada kalau misalnya orang tahu model yang 80 gini, itu ada yang paling basicnya, kadang-kadang orang ngomongnya tuh yang model pintu kupu-kupu, barn door, bagian belakangnya. Ke belakang. Iya, bukanya kayak ambulans gitu kan. Iya. Itu tuh yang varian yang basicnya, yang standar. Kalau varian yang atasnya tuh VX. Udah VX. Oh, VX. VX ya. Dia udah mesinnya udah beda, udah turbo, udah lebih mewah lah gitu. Di atasnya lagi ada VXR. Itu yang Matic-nya. Kayak yang ini. Oh, VXR itu pasti Matic. Ya, pasti Matic. Oke. VXR pasti Matic. Terus tapi kalau secara keseluruhannya masih ada satu lagi di atasnya. Cuma itu buat market di Jepang. VX yang limited. Oh, VXR Limited. Dia VX Limited ya. Oh, VX Limited. VX Limited. Nggak pakai R nih. Enggak. Itu bedanya apa? Itu dia ada sunroofnya. Oke. Mesinnya juga beda. Terus kalau yang kelihatan mungkin kayak di kaca yang baris ketiga itu one piece dia. Kalau ini bisa dibuka. Oh iya, ini two piece ya, bisa digeser. Iya, kayak kalau diangkot kita lagi nongkrong bisa dibuka. Diangkot. Iya. Karena kan sebagian orang bilang ini kijang. versi gede. Iya, versi gede sama versi jauh lebih mahalnya aja ya jadinya. Gitu oh, ini VXR 80. VXR ya seri 80. Nah, kalau ngomongin 80-nya itu apa? Tahunnya kah atau apanya aja? Jadi seri dari Land Cruiser-nya. Okay. Jadi Land Cruiser tuh sebenarnya mulainya tuh serinya tuh dari yang 10 apa 20 tuh juga ada, tapi benar-benar itu era zaman perang dulu lah, gitu. Masih era Rajib Willis kayak gitu. Yang mulai masuk ke Indonesia tuh yang seri 40. Kalau orang di sini taunya hardtop. Hardtop. Iya, mobil penculik. Ya. Mobil penculik atau buat bawa ini narik genset. Narik genset. Iya, bener juga ya. Narik genset kan gitu. Terus di kaca depannya ada tulisan film. Iya, gini. Wah, ada syuting tuh gitu ya kan. Ada syuting tuh. Hardtop, bawa Hardtop. Itu seri 40. Iya. Seri 40 terus berlanjut ada 50, 60 sampai yang mulai istilahnya rame lagi di Indo pas 80 masuk tahun 90-an. Oh, ini tahun 90. Ini tahun berapa aja? Ini 97. 97. Oke. Gitu. Nah, Jay, ngomongin masalah nanti kan biasanya nih kalau kita review itu Jay ya, kita lebih ke dengerin ceritanya.
cerita menarik dari mobil dan elonya. Karena menurut gua nih, kalau kita ngomongin modifikasinya, mungkin 11-12. Karena kita tahu lah modifikasi yang bener tuh kayak gimana, modifikasi yang proper kayak gimana. Pasti partsnya menurut gua 11-12, mungkin berbeda gayanya aja gitu. Tapi yang lebih menarik nih ceritanya. Nah, makanya kisah dibalik. Kisah dibalik benar. Orang dan mobilnya ya? Iya. Nah, sekarang gua mau nanya deh, ada nggak kisah menarik dibalik lo kenapa lo milih mobil? Ini mobilnya lo beli kapan? Tahun lalu. Tahun lalu? Tahun lalu, belum lama. Dengan keadaan standar? Dengan keadaan standar, malah bahan banget, cukup bahan. Cukup bahan? Iya. Nah, cerita apa yang bisa bikin lo suka atau beli mobil ini, Jay? Oke, jadi sebenarnya kalau gue mobil 4x4 gitu, SUV gitu kan sebenarnya dari kecil emang udah suka gitu. Iya, kelihatan sih. Ya dari udah diracunin dari bokap lah dari kecil. Karena bokap off-road, bokap off-road sama rally. Iya, pokoknya berbau tanah lah. Off-road sama rally. Jadi dari kecil emang udah suka diajakin kan kalau lagi off-road atau lagi ada kejuaraan rally segala macem gitu. Ya alhamdulillah dulu pernah ngerasain lah di rumah punya yang seri 80 ini. Nah cuma itu kan udah lama, zaman ya hitungannya masih baru, jadi masih kecil kan, ya masih duduk sebelah, belum nyetir sendiri gitu. Bener. Pas udah sampai ke sekarang ini, kebetulan ya gue belum pernah punya lagi nih ini, walaupun elonya nih. Iya, belum, walaupun sebenarnya ya tetap suka sama mobil ini, cuma beberapa tahun terakhir gue lagi senang malah justru ke yang mobil-mobil 4x4 yang kecil-kecil nih, kayak misalnya Jimny atau Vitara. Iya, gue ngeliat Vitara. Vitara lu 2 pintu sih, beda ya dia. Vitara 2 pintu, bos. Jadi lebih kayak yang kecil-kecil gitu. Nah, terus gua tuh punya sahabat, namanya Teguh. Namanya Teguh Narotama. Dia sahabat gua dari zaman sekolah, kuliah. Hitungannya off-road pertama kali itu sama dia. Jadi lu off-roadnya pertama kali sama si pertama Mas kali Teguh ini? Iya benar. Jadi dulu zamannya tuh belum Facebook Friendster. Jadi gua sama dia beda sekolah. Beda sekolah. Cuma entah kenapa karena kita punya satu temen yang sama yang suka off-road. Kalau lo tahu Herky kan, juga kan. Iya. Herky tuh salah-salah temen kita, tapi gue nggak kenal sama Teguh itu. Oh, jadi nih Herky yang ngenalin lo sama Teguh juga ngenalin lo ke lewat Herky. Iya. Lo add aja tuh Facebook lagi, Friendster-nya. Lo add aja Friendster-nya, abis itu lo coba tanya itunya, emailnya di Ibadi apa? Ibadi. Kalau Messenger. Kita ketahuan angkatan ya. Ketahuan angkatan. Iya. Akhirnya di-add kan tuh. Baru di yoi baru enggak, terus ini gue lupa namanya, kalau sekarang kita ngomong DM ya kadang-kadang pokoknya ngechat lah gitu, ngechat gitu kan. Jadi lo temennya Herky ya, suka off-road juga ya gitu kan, kayak wah pokoknya ini banget deh, langsung istilahnya cablak aja gitu, intinya ngajakin off-road gitu. Ya zaman dulu nyari temen yang sama-sama suka off-road menurut gua agak susah nih. Kebanyakan teman-teman main ceper gitu banyak gitu. Wah nyari temen yang ini susah, giliran sekali ketemu ya semangat dong. Oke lah off-road bareng dari SMA terus sampai sekarang ya gue bisa bilang salah satu sahabat gue yang paling dekat itu. Nah di tahun lalu itu dia tuh sempet request ke gue. J, bikin ini dong. Project VX kan belum pernah tuh, belum ada, bikin dong gitu, karena dia emang pakai VX. Dia pakai VX. Iya, dia pakai VX 80 juga. Dia pengen ngajak lu main bareng deh sama dia gitu. Karena juga di saat itu teman-teman kita di komunitas tim kita itu dia doang yang pakai VX. Ya udah, abis itu dia bilang ke gua request. Soalnya hitung-hitung biar dia juga ada kayak referensi nih, wah kira-kira di modif gimana, kayak gitu-gitu. Jadi buat bikin ada temen ngobrol kali J ya? Dia ngasih temen ngulik gitu. Ada temen ngulik gitu kan, dia juga ada tontonan juga kalau lagi nonton YouTube gitu kan. Tapi saat itu gue kayak, aduh mahal banget sekarang gue gitu deh, wah
Nantilah gampang. Udah gue lagi fokusin bangun yang lain-lain dulu. Yang gitu kan. Gym nih. Mobil kecil-kecil, yang kayak gitu-gitu. Jadi istilahnya nggak gue okein dulu gitu. Nah terus nggak lama setelah itu sahabat gue itu meninggal. Meninggal. Jadi gue di saat itu langsung keinget lagi gitu kalau misalnya dia tuh sempat nge-request bikin dong gitu project VX80 tuh. Dan yang gue bikin kayak akhirnya oke deh gue iyain gitu. Soalnya sebelum almarhum meninggal seminggu sebelumnya kita tiba-tiba kayak random aja diajak ngumpul. Sama dia? Iya, diajak ngumpul. Jadi sama teman-teman komunitas tim kita kan. Itu kan setelah sekian lama nggak nongkrong bareng. Kalau dulu di Edi Jumat malam jam 10. Nah, jadi gitu teman-teman. Dulu nih zaman-zaman kita masih nongkrong di Al-Azhar itu nggak ada kabar-kabaran aja ya. Iya. Jumat jam 10 udah pasti ada orang di sana. Langsung aja ke sana ya. Iya nggak sih langsung ke sana. Jadi nggak perlu pakai janjian. Udah nyampe mana? Enggak, udah lewat aja di sana udah pasti ada orang nongkrong ya. Dan saat itu di Al-Azhar berbagai macam komunitas aja ya. Macam-macam ya. Macam-macam. Terus yang kerennya lagi nih, masing-masing udah punya parkir sendiri. Oh iya, jadi iya bener dong. Iya, jadi udah nggak ada yang nempatin parkiran orang, nggak ada. Jadi ini parkirannya si A, ini parkirannya timnya si B gitu. Jadi nggak ada tuh kita rebutan parkir, nggak ada. Udah punya plotnya masing-masing. Sekeren itu ya. Udah ada spotnya, udah ini klub apa, ini apa, iya sih. Iya, jadi itu menurut gua malah saling menghormati gede banget. Iya sih, bener setuju banget sih. Lewat ke sana, ngelakson, negor, semuanya kenal karena saat itu kalian harus main buat dikenal, benar ya? Iya. Mau mesti harus main, lu mesti main kemana-mana. Gitu lu mesti nongkrong bareng sama orang, mampir ke tempat nongkrongan si A, mampir ke nongkrongan si B gitu. Kalau sekarang kan gampang lewat Instagram, semua orang bisa terkenal. Iya sih. Kalau dulu lu harus main, lu mesti kulunun ngomongnya. Iya nggak sih? Masih gitu, benar. Iya, sorry nih gue dari ini gini-gini ngobrol panjang lebar gitu. Nah saat itu tim kita tuh menurut gue salah satu tim yang unik karena mobilnya tinggi-tinggi di yang lainnya tuh pada pendek gitu ya sih J. Tinggi-tinggi semua gitu. Terus terus temen lo akhirnya ngajakin ngumpul lagi nih setelah lu udah lama nggak nongkrong. Setelah lama nggak nongkrong, ngajakin ngumpul lagi dan dia tuh yang paling semangat almarhum ini. Almarhum ini. Dia sampai nelfonin satu-satu juga gitu. Kan udah misalnya di WA gitu kan, set udah. Tapi dia tetap pastiin dia teleponin satu. Lu bener datang nggak? Lu bener datang nggak gitu? Jadi kan seakan-akan kayak apa ya? Kayak ada apa nih? Kok lu sampai niat banget gitu kan? Ya udah terus habis itu akhirnya karena waktu itu ngumpul di Edi itu lagi nggak bisa banyak tutup parkirnya kan. Akhirnya kita pindah ke pembangunan tuh ya. Oh iya, kita akhirnya pindah ke DH. Oh ke DH. Masih lumayan nostalgic lah. Iya kan orangnya situ, Edi, Pati Unun, Asia Afrika, ya kan. Sekitar situ kan. Akhirnya kita ngumpulnya di DH. Dan di hari itu alhamdulillah tuh rame semua kekumpul. Dan almarhum Teguh ini dia di sana apa ya istilahnya udah kayak ketua panitia gitu, aktif gitu, kayak semua diajak ngobrol satu-satu gitu. Biasanya kan maksudnya ya udah lo ngalir aja gitu, kalau belum sempet ngobrol sama si ini ya udah nanti udah sekenanya aja gitu. Ini enggak satu-satu dia ajakin ngobrol. Iya, kayak tuan rumah gitu. Dia samperin satu-satu gitu kan. Terus di akhir kita udah mau bubaran, dia bilang, wah asik nih, seru nih, thank you nih udah pada datang. Kita ketemu lagi ya Jumat depan gitu. Oh iya. Nah ternyata ya dia meninggalnya ya persis seminggu sesudah itu. Hari Jumat? Iya. Jadi beneran ngumpul tapi nggak di DH lagi nih, di rumahnya dia. Dan itu makin bikin, kalau dari gua pribadi kayak, ya gimana ya, kayak terpukul banget gitu loh. Maksudnya momen yang ya kita bener-bener nggak nyangka kan gitu. Kalau misalnya misalnya dia udah sakit-sakitan, udah di rumah kita, at least kan kita tahu gitu kondisinya emang kondisi yang ya mungkin ada resiko dia meninggal apa gimana, tapi ini benar-benar yang happy, yang ya udah yang
istilahnya nggak nyangka sama sekali. Kayak ada positifnya juga sih, jadi dia nggak ngerasain sakit juga ya nggak sih? Iya sih, alhamdulillahnya gitu. Jadi ya gua dan teman-teman semua iya lebih ngerelainnya tuh lebih enak gitu. Tapi ya di satu sisi gua terpukulnya, gua ngerasa kemarin pas dia request ke gua minta lo main dong VX dong, bikin kontennya, belum sempet gitu. Ya udah setelah itu, ya udah gue udah gue buletin tekad deh, gue cari deh VX 80. Walaupun ya gue tahu harganya yaut ya kan. Gue coba cari yang bahan deh, yang benar-benar ini, biarin deh yang PR-nya bakal lebih banyak gitu pas gue ambil, yang penting gue bisa dapat dulu. Dan gue nyari yang persis kayak punya almarhum, yang tipe VXR yang matic, warnanya juga sama-sama hitam. Oke. Nah kalau sama gayanya nih J, ini namanya gayanya apa mobil ini? Kalau orang sekarang bilangnya tuh overland. Overland tuh gaya-gaya Australia, gaya-gaya camping gitu. Jadi kayak misalnya ada tendanya di atas, roof tent gitu, jadi bisa dibuka lo tidur di atas. Keren. Terus kayak gaya-gaya yang sebenarnya sih gayanya sih nggak terlalu yang bukan nggak unik ya, termasuk gaya yang mainstream sih di dunia off-road gitu. Gaya-gaya kayak gini. Diganti bumper besi depannya, dipasangin winch. Nah iya. Pokoknya keperluan lu saat mau ke hutan atau kemana gitu ya. Iya. Terus tendanya ini bisa lu tidurin di atas, J? Bisa. Dan bisa ke samping juga nih ya? Iya, jadi dia ngebukanya tendanya ke samping. Oke. Terus ini yang di sebelah kiri ada lagi namanya awning. Awning ya? Awning tuh pas lo buka jadi kayak awning ya udah. Iya, udah. Kayak atap lah, kayak atap. Iya, ada atap gitu. Dia digulung, udah jadi ringkas. Kayak gitu. Itu gaya-gaya kalau sekarang orang ngomongnya gaya overland. Gitu. Gaya buat camping-camping kayak gitu. Cuma karena kalau gua tetap dari dulu karena gua suka rally atau rally raid. Rally raid tuh bahasa gampangnya tuh rally Dakar lah. Rally Dakar. Jadi gua tetap pengen ada aksen rally raid-nya di mobil nih. Makanya gue pakein velg yang gayanya gaya rally raid. Gue pakai brake ini. Ini brake apa sih? Ini tipenya Wind Race. Wind Race. Jadi biasanya kalau di velg emang pilihan kita, lo mau yang Jepang juga ala-ala lo pakai misalnya yang T37 dan teman-temannya itu juga sebenarnya ada juga. Buat SUV juga ada juga. Ada. Tapi itu dia, karena gue senang sama rally raid, ya udah gue templokinnya gaya rally, walaupun yang lainnya ini konsepnya lebih ke overland. Buat camping. Tapi sah-sah aja, keren-keren aja sih. Keren banget sih. Masih masuk ya? Masuk banget. Akhirnya ya udah gue coba bikin konsep, gue iseng-iseng aja buat lucu-lucuan, gue kasih nama Rally Raid Overland. Rally Raid Overland, Jadi bahasa simpelnya rally look plus gaya campers gitu. Gaya campers gitu. Nah kalau ban nih, J, ini kan bannya, ini lu berarti pakai MT? Iya, jenisnya yang MT. MT karena lu kan mau kadang-kadang kalau di hutan ada lumpur atau apa segala macam gitu ya. Nah membedakan MT sama AT teman-teman, kalau AT itu lebih ke all terrain, ada kadang-kadang bisa dipakai untuk ke jalan-jalan jelek, tapi kalau dipakai di jalanan rata masih bisa. Masih oke. Kalau ini kekurangannya mungkin agak berdengung kali ya. Iya. Ya. Dia lebih berisik, lebih licin juga kalau misalnya hujan. Oh licin. Tapi kalau kita bawanya ya normal aja sih. Aman. Ya kalau lo lari di atas 120 gitu baru. Iya. Tapi gini nih, ini pertanyaan yang paling simpel. Ini kan mobil gede banget, dengan jalan Jakarta yang dimana macet, maksudnya padat ya, mau mobil lain, terus kadang-kadang suka disasarin sama salah satu aplikasi map online juga kadang-kadang ke jalan-jalan kecil gitu. Nah kalau lu ketemu jalan kecil dengan mobil sebesar ini gimana, J? Kalau jadi gini,
Gua gue pas pertama kali ngeliat mobil gede gila gitu. Itu pertanyaan menarik sih. Soalnya pertama nih mobil kendalanya gede, berarti secara lebarnya gitu kan. Iya. Kedua tinggi. Nah, tinggi ada tendanya kan di atas. Tapi jangan kalau dibawa lo tidur di atas atau teman lo tidur di atas kan jadi tambah tinggi lagi. Jadi jangan ada orang tidur nih. Jangan ada. Tinggi banget. Abis itu angin-anginan banget. Iya, jadi kendalanya itu lebar sama tinggi. Benar. Jadi gue terkadang tuh suka kayak pengen curhat gitu ya. Gue bukan curhat, gue kayak pengen nyampein aspirasi ke aplikasi-aplikasi maps online gitu kayak, bro, lo bisa nggak sih ada opsi buat mobil gede centang? Iya, tolong dong gitu. Jalanan yang mobil kecil. Akhirnya beradu tuh ban kanan kiri sama tembok rumah orang. Ya gerak tuh nyaman. Iya gitu. Kan kalau sekarang di aplikasi itu lo bisa pilih misalnya lo plat ganjil atau genap. Itu kan membantu banget kan. Nggak tau gue kayak kepikiran kepengen aja gitu ada mobil gede atau mobil ukuran normal gitu. Jadi kalau mobil gede ya udah lo diarahin jalur yang lebih pasti gitu kan. Walaupun mungkin agak lebih macet daripada yang jalan tikus. Elias gitu jalan tikus tapi tikus got lah yang gedean dikit gitu. Kalau tikusnya tikus kecil jadi nggak muat. Soalnya pas gue ngeliat jadi udah gitu tinggi nih Jay. Masuk mall terus kan ada jalan tol yang mau ke arah Bandung tuh yang ada maksimal 2,1 meter. Aman nggak nih? Nggak aman. Nyangkut lewat bawah dong? Nyangkut lewat bawah. Itu dia kayak lewat tol itu kan, MBZ itu. Atau ke mall. Kadang-kadang kalau ke mall juga bingung lu kayak tunggu ini ada parkirannya di luarnya apa basement semua ya gitu kan rada-rada PR kan ya kalau basement doang gitu. Nah jadi kadang-kadang itu dia misalnya mau ada janjian sama orang meeting, ketemunya di mana di ini, aduh ini parkirannya aman kan nggak mungkin nanya ke dia kan konyol kan ya. Maaf mas, lo tau nggak mas di sana ada parkiran di luar kan? Emang kenapa ya gitu kan jadinya. Jadi pada akhirnya urusan yang mentok-mentok atau lebar gitu, ya akhirnya ya harian yang jarang pakai. Jadi nggak cuma mobil pendek doang teman-teman yang ribet. Kadang-kadang gitu. Ini basement ada nggak ya? Basement ada. Ternyata mobil tinggi juga punya masalah tersendiri. Ada masalah tersendiri juga ya. Lah nyangkut. Lah kalau mobil pendek masih bisa lewat, bosnya mah nyangkut atas. Alhasil rusak tuh tenda sama Pak nih ada bil Pak. Penggantian tiang atas. Patah ya katanya. Kan konyol lah. Iya. Mobil rusak suruh ganti lagi ya kan. Berarti ini malah jadinya lo malah. Nah ini digunakan untuk apa aja J? Kalau gue ngeliat dari battle car dari mobil ini mobil lo pakai untuk main. Buat main, iya. Jadi gini, kalau gue setidaknya ngomong untuk di Jakarta ya. Mobil VX 80 ini itu kebanyakan emang lebih dipakainya tuh bukan untuk istilahnya di off-roadin lah gitu kan, bukan untuk diajak belusukan. Itu lebih banyak emang untuk dipakai ya udah di perkotaan, kalaupun emang ke luar atau lo ke alam ya udah yang benar-benar ringan aja gitu, light off-road aja gitu, city slicker gitu city slicker kebanyakan gitu. Dan emang lo juga pasti setuju kan, misalnya anak mobil belum tentu anak balap, balap belum tentu anak mobil. Di dunia 4x4 juga sama, lo istilahnya anak jeep gitu ya, anak jeep belum tentu anak off-road gitu. Anak off-road juga belum tentu dia emang jeep banget. Jadi belum tentu secara culture-nya juga ngikutin gitu kan. Nah, gua di antara teman-teman gua lain yang ambil VX 80, mereka emang ya udah gua untuk city slicker saja gitu. Nah, sementara kalau gua dari pas ngambil ini karena gua juga ke almarhum, dia tuh pengen banget punya dia pengen banget VX-nya itu untuk bisa diajak overland, camping, off-road kayak gitu. Makanya itu dia habis dari gua ambil, gua lebih ke arah mobil ini konsepnya ya emang untuk lo pakai ke habitat alamnya. Gitu. Jadi sebenarnya ada jalan keluar nih Jay nih. Mungkin kalau teman-teman sukanya city slicker juga dan mau overland, mungkin teman-teman bisa bawa mobilnya ke Buperta. Cibubur ya? Tetap ada camping tapi light.
Taman Mini dah boleh dah. Taman Mini nggak boleh camping ya? Taman Mini di mana? Di rumah gadang gitu kan nggak boleh. Mau ngerasain ini pulang kampung kan? Iya, kan lo kan jadi katanya 7 tahun nggak pulang kampung, parkir depan rumah gadang, foto ya kan camping di Padang. Udah sampai Padang. Udah sampai Padang. Udah Taman Mini. Udah Taman Mini. Jadi nih lu udah pakai, berarti kalau gue ngeliat ini lu udah pakai main kemana aja? Apa lu buat main atau lu buat overland yang camping gitu? Gua kalau ini lebih banyak justru pakainya buat yang overland, berarti camping gitu. Cuma sejauh ini dari gua dapat nih mobil, ini kan hitungannya kan baru berapa bulan kan, setahun gua belum ada. Lebih banyak tetap sekitar Jawa Barat sih. Jawa Barat sih udah lumayan muter sampai ke Banten juga udah gitu. Dan itu ya tahu udah muter dia. Rata-rata jalurnya sih sebenarnya nggak yang terlalu ekstrim banget, karena balik lagi kalau overland itu off-roadnya lo nggak lewat jalurnya yang benar-benar yang ekstrim gitu. Itu rame-rame apa sendiri aja, Je? Kalau yang lagi sendiri aja sepi nih kayak sambet ya, mau sih sendiri ya, malah jadi kesambet dirinya, tasahanin dia gitu malah jadinya. Jadi minimal lo tetap ada teman mobil lain lah, tetap ada mobil lain gitu. Jadi kalau sejauh ini sih yang eventnya tuh juga udah sempat ngikutin. Jadi kalau yang event gitu kan emang rame-rame banget. Seru banget tapi ya. Tapi seru banget sih, Je. Gue juga ngebayangin itu kayak camping gitu, lo di daerah yang belum pernah, mungkin saat lo jalan-jalan pakai mobil lain, lo nggak akan bisa ke tempat itu, ya nggak sih? Iya, lo jadi pakai ini bisa jalan-jalan ke tempat itu, dan lo bisa ke titik, lo bisa ke titik yang kalau lo pakai mobil yang two wheel drive gitu, lo nggak bisa nyampe ke situ. Iya, sama lo bisa tidur di mobil, yang dimana kalau lo pakai mobil kecil akhirnya lo ketekuk semua sebadan, besok bangun pagi malah jadi nggak enak, ya kan? Kalau ini kan lo bisa tidur di atas. Lo pernah camping nggak sih? Nah, tapi ya itu paling di Buperta. Kalau itu zaman sekolah. Kalau itu SD Persami, di sekolah. Perkemahan Sabtu Minggu ya. Yang penting ada api unggun. Ini jurit malamnya? Ada dekat situ. Ada dekat situ aja, tapi yang penting ada api unggun. Kalau ada api unggun berarti lo fix udah camping. Udah camping. Biarpun depan rumah. Patokannya itu ya? Iya, bakar sampah lah minimal kalau nggak bakar api unggun. Nah, kan gue ngebayangin kayak, lu bisa datang ke tempat yang, ya itu yang tadi gue bilang, yang pasti pemandangannya beda, suasananya beda gitu. Iya sih. Apalagi sih emang kalau gue lihat dari sejak pandemi terutama, orang kan daripada kayak ke mall gitu sama keluarga, gue lebih banyak outdoor deh gitu. Iya benar. Makanya sekarang jadi kayak dari mulai kayak camping atau sekedar lo kayak trekking gitu. Kan sekarang banyak tuh kan cewek-cewek gitu. Kebanyakan ya cewek-cewek ya. Kalau itu mah mau kemana juga dijabanin. Kalau camping mah sama cewek, tapi kalau sama laki mulu ya nyamuk lagi. Tapi berarti di Jawa Barat udah muter-muter nih, Je. Jauhnya ya jauh sekitar Jawa Barat ya sih untuk sekarang ini sih dengan mobil ini. Dengan mobil ini. Belum nyampe setahun, tapi seru pas gue ngeliat gitu. Tapi ini bener ngomong laki banget juga, terus buat tujuannya pun seru banget juga ya, Je. Seneng apa ya? Ya bisa banyak cerita sih kalau misalnya lo kayak lagi ceritanya apa, Je? Gitu, ya kalau yang paling menarik yang pernah lo alamin saat lo camping. Kalau gue kan tadi karena camping gue cuma deket-deket doang, jadi gue nggak ada yang menarik. Isinya ya paling gigitin nyamuk gitu. Kalau lo apa yang menarik? Apa ya? Wah, kalau ditodong pertanyaan gitu kadang-kadang susah juga ya, tunggu ya. Apa ya mikir lu. Tunggu, tiba-tiba kayak ngeblank gitu yang mana. Cuma kalau yang pakai temen gua pernah ngeblank juga. Seneng ngeblank ya? Iya, dia suka ngeblank juga. Gue sih kalau pakai mobil ini ya itu dia, karena juga hitungannya juga baru bentar. Jadi masih belum ada yang terlalu yang epic banget ya, gimana banget. Cuma terakhir sih sempet lagi ke daerah Pelabuhan Ratu, waktu itu tuh ke daerah Ciletuh, Geopark. Ciletuh, iya. Sana camping di sana, dan pas malamnya itu kita emang baru nyampe di sana udah malam. Oke. Gelar tenda segala macam buka.
mulai masak. Gue berdua. Temen gue. Iya. Berdua temen gue. Lu berdua doang? Berdua, iya. Dua mobil. Ada mobil lagi, rombongannya ada mobil lain lagi gitu. Temen gue masak. Waktu itu bikin, kalau nggak salah nasi kuning. Bikin Susah ya kalau nasi kuning ya. Bikin lodeh. Temen gue suka aja. Lihat sih ya kalau bikin lodeh. Telur dadar kalau jadi gue inget di Jogja jadinya. Temen gue emang senang masak yang niat gitu. Niat ya. Temen tim kita juga sama. Kita semobil berdua gitu. Bikin lodeh. Terus habis itu kita bercandaannya gini. Ini terlalu kental nggak kuahnya? Apa kuahnya perlu dibanyakin biar nggak terlalu medok gitu kan? Nah, nggak lama setelah itu tiba-tiba hujan. Hujannya benar-benar hujan seada-adanya kayak lo diguyur ember gitu, diguyur ember. Dan itu tempat kita masak tuh bukan di bawah awning, agak geseran lagi lah gitu kan. Udah makanan tuh kena hujan seadanya kan, kita masih belum sempet ngumpetin, udah keburu kena hujan. Terus ya udah akhirnya lodehnya jadi lodeh. Iya benar. Benar jadinya kekentelan nggak ini encer banget sih. Karena banyak air hujannya. Iya. Padahal udah bercanda, wah ini kayak perlu tambah air lagi nih gitu, kentelan gitu. Nih gua kasih katanya. Iya. Air nih katanya ciar. Kebanyakan nih kebetulan. Dan itu waktu itu tenda atas tuh belum dibuka. Belum dibuka kan. Dan karena hujan kenceng, anginnya juga kenceng, akhirnya udah itu makanan mau panci lodeh segala macem taruh aja dulu ke dalam situ segala macem, nggak sempet ngerapiin kan soalnya lagi hujan kan. Udah taruh dalam, akhirnya kita kabur ke penginapan. Oh beli tinggal nih? Enggak, kita kabur naik mobil ya udah kulit basah cari penginapan akhirnya. Tumpah dong lodeh di belakang? Tumpah sih iya. Soalnya airnya kan udah penuh, udah sepanci rata sama mulut panci, ya tumpah. Jadi berarakan banget. Iya, berarakan banget. Berarti nih pesan moral ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau yang masih baru-baru camping, jangan coba-coba masak lodeh teman-teman. Mungkin yang lebih gampang, kayak nasi goreng, Indomie gitu aja. Kalau teman-teman mau bikin mungkin kayak pepes ikan gitu, yang ribet nasi kuning, nasi liwet gitu, mungkin di rumah aja, jangan di mobil gitu. Tapi seru banget ya, gue juga ngebayanginnya kayak gitu-gitu tuh pasti feel-nya bakal beda. Biarpun lo ke tempat mungkin lo ke Bandung, tapi nggak di penginapan, gitu di tempat-tempat kayak gitu tuh feel-nya pasti jauh beda. Beda sih. Kayak ada istilahnya orang bilang, wah kalau kita makan mie instan tuh kayak misalnya lagi camping atau apa, rasanya lebih enak ya gitu. Karena kan emang gimana beda malu lu suasananya sih iya kalau di dapur jadi makannya habis makan panci di dapur ya Pak, ini ada meja makan sih Pak, kebetulan Pak Bapak jangan makan di dapur gitu. Minimal geser dulu ya ke meja makan. Tapi meja makan kosong masih itu malah makan di dapur, udah gitu di dapur kotor gitu. Tuh ya benar sih, tapi bakalan seru banget. Tapi itu benar, gue aja yang cuman kayak camping gitu doang tuh ya gue bisa ngerasain bondingnya bakalan jauh lebih enak sama teman-teman lo. Dan gue nggak ngebayangin kalau di mobil gitu lo. Makanya kemarin tuh Bronto kebetulan waktu itu lagi sama anak Jimny, terus kayak dia nggak camping, dia cuma kayak overland kemana tapi pulang. Oh pulang pergi. Terus gue yang kayak kapan-kapan gue ikut dong gitu, gue mau nyobain nih gitu. Udah dijual mobilnya, jadi kagak bisa ikut gua. Ya udah berarti gua yang ngajak kalau gitu. Oh iya seru, jadi terus gua kalau camping mah. Nggak bisa menghindar. Iya, wah masak. Next lah, boleh lah. Gua takut, lu tapi jangan duduk di atas Brem, takut penyok doang. Kok atap tambah deket ya? Wah turun atapnya, bukan plafon yang ternyata. Tapi nextnya nih Jenny, kalau gua nanya nextnya dari mobil ini nih, mobil ini kan udah lo modifikasi untuk overland, yang dimana lo pakai tenda, lo tadi velgnya juga yang overland juga tapi rally rate juga gitu. Dengan ini suspensi pakai apa nih Jay? Ini gue pakai Race Pace namanya. Race Pace suspension. Oke. Ya. Dia udah kit, jadi pair shock. Oke. Dia udah kit buat ninggiin. Buat ninggiin nih. Ya, kalau bukan lowering kit ya. Iya, bukan lowering kit. Benar. Gue jarang tuh lihat kayak gini. Nah, kalau yang buat lift kit gini nih. Tingginya bisa berapa jauh? Jadi sebenarnya kalau misalnya
merek-merek itu mereka kan juga pasti ngasih pilihan. Ada berapa inch, ada berapa inch. Itu kan inci berarti ya? Inch gitu. Karena referensi mungkin kalau off-road karena lebih ke parts-partsnya dari Amerika, jadi pakai inch. Iya. Berapa inch. Kalau pakai jari agak susah aja. Soalnya kalau jari yang agak gemuk orangnya kan jari tebel-tebel. Katanya 3 jari, ini mah 5 jari katanya pas lihat. Kalau jarinya sering kejepit, jadi gede-gede. Berarti ini naiknya inch ya? Naiknya inch. Nah, itu disesuaikan sama kebutuhan dari si mobilnya. Bener. Tapi untuk kalau apa nih dipakainya? Untuk kayak lo yang nggak terlalu ekstrim banget, itu biasanya mayoritas 2 inch. Oh, naiknya 2 inch naiknya dari 2 inch, si 5 cm berarti. Oh, lumayan. Ya, mungkin sekitaran 4 jari. Iya, 4 jari benar. Sekitar 4 jari. Itu lo udah apa istilahnya ya? Cocok lah buat lo yang masih suka pakai harian. Jadi lo buat ke mall masih aman, jedot gitu kan. Terus mobilnya juga nggak terlalu yang itu jadi yang gue mau tanyakan ini kalau lu tinggiin sejauh 4 jari atau 5 inch 5 inch dulu ya, 2 inch 5 cm mobil behaviornya gimana aja? Jadi gini, udah pasti hitungannya lo makin tinggi body rollnya itu akan makin besar gitu. Tapi yang mungkin orang masih suka mindsetnya agak sedikit salah, kalau misalnya gua tinggiin udah pasti lebih limbung. Kenyataannya belum tentu juga. Kita mobil dalam kondisi standar, SUV juga tetap ada limbungnya. Pas lo naikin 5 cm itu, lo kan selain ditinggiin sebenarnya juga suspensinya lo istilahnya dikerasin, dibenerin lah, dibenerin gitu. Jadi banyak yang akhirnya pas dia udah liquid, mobil gua malah lebih stabil ya gitu. Tapi buat lo bantingannya biasanya akan lebih stiff gitu. Tapi balik lagi, ini salah satu pertanyaan yang kalau teman-teman di sekitar mobil-mobil tinggi gini ya suka nanya ya. Masalah konsultasi empuk sama stabilan nih. Yang gue suka sampein, lo mobil empuk itu jangan lupa lo bakal istilahnya body roll lebih tinggi. Tapi ada juga yang kayak ya udah nggak apa-apa, gua bantingannya nggak apa-apa keras tapi stabilnya mau lebih diperbaiki. Lebih gitu stiff, lebih kaku ya. Itu berbanding terbalik tuh. Iya, benar. Jangan sampai kayak wah, nih mobil gua empuk tapi stabil, tapi tinggi. Susah. Tinggi kayak perahu. Nggak murah gitu lah. Ini bener kan? Berarti lo udah main buat sway barnya. Harus diinin juga. Berarti lo bukan dari suspensi nih, dari si reinforcement-nya nih dibanyakin. Segala macam di kaki-kaki itu supaya lebih rigid. Lebih rigid, benar. Bukan dari suspensi nih, suspensi tetap akan main. Tapi kalau si reinforce rigidity-nya tetap bodi akan kaku. Ya kan sih? Nah, balik lagi gitu, lo harus terima konsekuensi kayak gitu kan. Mobil gua rasanya jadi kayak mobil gua stabil tapi rasanya jadi kayak mobil balap. Gitu dia. Karena ya di reinforce semua rigid, kan. Lebih rigid ya, benar-benar. Gitu soalnya bayang pertanyaannya gitu, kalau mobil tambah tinggi jadi limbung nggak sih? Karena kan pertanyaannya kan mobil tinggi itu sebenarnya kan limbung. Iya dong, bener dong, sebenarnya kan limbung. Ternyata tadi udah dijelasin sama Mas JJ nih. Jadi tinggi pun ada hitungannya. Ada hitungan juga gitu. Hitungan juga. Kalau nggak pendek juga lu nggak ada hitungannya kayak gue dulu. Enak kagak. Limbung kaku kayak pakai bambu. Jadi nggak kayak pakai breaker. Yang penting tampilannya dulu ya. Yang penting kaya. Jelas kalau itu. Dulu kan nggak kena spuring, pendekin. Sih gini sepanjang jalan. Yang penting kaya. Yang penting kaya. Pegang setir gini repot banget lagi parkir. Lurus nggak ban gua? Setir soalnya enggak bisa masukin dari setir. Iya nggak? Nanya ke orang luar ya. Lurus loh. Udah ya, setirnya gini. Nah, pertanyaan terakhir. Nextnya setelah ini kan baru belum ada setahun. Nextnya mobilnya ada rencana nggak mau diapain lagi atau lo udah cukup puas dengan setelan ini? Jadi karena gua dari awal ini intinya gua tuh pengen kasarannya kayak wujudin cita-cita almarhum untuk bisa pakai VX overland gitu. Makanya itu dia gue bikin mobil untuk overland dan alhamdulillah sekarang udah bisa mulai overland gitu kan, udah bisa mulai muter gitu. Nah sekarang sih tinggal sebenarnya gue pengen baru ke arah yang ngerapiinnya nih ini mobil. Karena nih mobil kayak gue sempat bilang tadi, pas gue dapet nih lumayan bahan. Gue dapet di Lampung Wan. Owner sebelumnya itu mainnya audio.
tapi pakai VX gitu ya, pakai VX gitu kan. Jadi di dalamnya itu kayak bagian belakang, tadi itu box subwoofer. Tapi kan bagus. Segala macam. Kalau lu bayangin kalau lu overland tiba-tiba lu buka aja diskotik di overland lu di tempat yang lu bikin disco di tempat yang tidak seharusnya. Ayo sini joget dulu. Jadi lu copot-copotin dong nih semua. Iya. Wah dibubarin sama Pak RT setempat. Jadi lu copot-copotin nih semua nih. Udah pasti sana udah langsung dicopotin gitu. Cuma itu dia copotin semua segala macem. Terus kayak misalnya di pilar depan, pilar kaca depan tuh ada Twitter dari mulai yang gede, yang agak kecil gitu. Jadi udah banyak bolong-bolong, bekas lem, baut-baut. Di door trim tadinya tuh ada tambahan lagi tuh di door trimnya. Wah ada panel lagi deh biar speakernya bisa ada beberapa. Gitu. Iya atau nggak bisa ngadep ke lo ya kan jadi pas ngadep. Yoi. Kayak kena knalpot. Oh ini nih biar kan SQ ya kan? Oh, udah SQ. Oh iya. Saya bisa denger ada. Biar stagingnya bagus nih. Iya. Tapi itu kadang-kadang gue tuh kalau kan gue kadang-kadang gitu ya, gue tuh ya lu tau lah mobil gue kadang-kadang adunya seperlunya aja, senyalanya aja. Saat gue dateng atau duduk di mobil yang SQ gitu, gue sampai yang kayak ini enak banget nih ya. Iya nggak sih? Iya tapi kadang-kadang ya tergantung keperluan. Iya sih. Gue dulu juga gue sempat main audio juga lah, sempat ada zamannya gitu. Emang gue seneng gitu kan sama musik lah gitu. Cuma ya kebetulan emang di mobil ini menurut gue agak kurang proper dan iya sesuai sama konsepnya nih aja ya. Jadi lu copot-copotin nih. Iya. Jadi lu nextnya mau ngerapihin interior segala macem. Audio minimal hidup lagi, soalnya mati sekarang nggak ada audio. Oh sekarang kabel copotin ya kan. Udah audio. Langsung tarik aja alarm apa semua cabutin semua. Alarm dangdut apa segala macam. Pokoknya elemen-elemen yang dirasa cukup dangdutnya pokoknya cabut-cabutin deh. Iya, nggak apa-apa deh dapat bahannya murah ini. Iya. Buat apa deh buat ngulang lagi ya. Yang penting tampilan dulu nih, ya kan. Berarti nextnya nanti lo akan beresin sih. Tapi kalau untuk luaran nih, kayak dari mesin, atau ini mesin standar ya masih ya? Ini mesin standarnya. Standarnya. Turbo ya berarti. Turbo. Kalau sekarang sih paling overhaul sih yang udah sih. Udah overhaul nih. Ya karena lu mau jalan-jalan jauh sih ya. Jadi lu mesti dipersiapkan kendaraan prima nih ya. Yang penting sehat lah gitu. Yang penting sehat dulu yang basic kayak gitu. Kalau nextnya kayak mesin body gitu mau di-upgrade lagi nggak sih, J? Paling sih sebenarnya sih nanti selain yang interior tuh tadi, kalau misalnya buat bagian luar sih, gue pengen coba ada beberapa lagi kayak ini footstep masih standarnya nih. Penyakit footstep standar mobil SUV tuh lo pakai off-road tuh kejedot, kena, mentok. Segini aja masih mentok kalau pas lagi off-road. Tinggi juga berarti ya rintangannya gitu. Jadi paling ganti yang modelnya yang besi gitu. Terus habis itu ini sekarang sih gua kan pakainya MT. Paling sih mungkin gua mau satu lagi ngadain yang satu set ban yang AT-nya lah. Kalau buat harian MT berisik, licin, cepet habis. Oh cepet habis? Cepet habis. Kalau buat dipakai dasar cepet habis. Gue pikir bakal yang ini jadi gue ngeliatin nih, ban-ban dengan tapak agresif kotak-kotaknya seperti ini bakal lebih awet. Enggak. Dia soalnya kan tahunya kan tebel-tebel nih. Tahu tebel-tebel. Kalau lo dipakai di aspal gitu, dia bagian dari ban yang kontak ke aspalnya yang nempel kan lebih sedikit ketimbang ban halus. Iya benar. Kalau ban halus kan lebih banyak nempel. Iya benar. Kalau ini kan cuma sebagian gitu aja. Iya, jadi kosong nih ada lagi kosong lagi. Iya. Dan komponnya juga lebih empuk dia. Tapi nggak seempuk penghapus ya. Iya. Itu habis baru bentaran doang. Habis bannya. Baru lagi nge-spin di aspal udah brodol ya. Tapi kalau masalah berisik ke teman-teman, waktu itu gue pernah di Cipularang, gue kebetulan lagi naik Volvo yang dimana itu salah satu mobil terkedap di dunia. Gue liat ya, waduh, ada Jimny. Gue di jalur 1, di jalur 3. Nyampe gue bilang ini yang di dalam apa kabarnya. Pas keluar, kebanyakan ngang sepanjang jalan ya. Udah ini. Iya itu lumayan loh. Gue di beda jalur loh. Gue beda jalur kayak jalur gue jalur 1 di jalur 3 kita masuk ke mobil gue ini parah sih gue bilang sih. Kencang tapi ya
akan berguna banget sangat lo overland ya. Iya. Iya Pas overland, lagi off-road gitu. Sangat berguna tuh. Sangat berguna. Jadi ya itu dia, bannya ban udah khusus buat off-road. Ya lo konsekuensinya pas lo pakai di aspal agak kurang atau terkadang kurang banget. Iya. Tapi gitu teman-teman, seseru itu ternyata ya gue jujur aja, gue kan jauh banget ya dari dunia off-road segala macam. Jadi tuh gue sangat excited. Jadi waktu pas ngobrol sama lu yang kayak nih seru ya ternyata ya gitu. Terus gue bisa ngebayangin saat lo yang tadi ngomong, kan masak kayak kita ya di sana, gila gue ngebayangin ya bakalan seru abis nih, bakalan seru deh. Kayak gue udah ngebayangin seru banget gitunya gitu. Waduh. Apalagi sama teman-teman udah. Yoi, ramean gitu, pecah sih, pol sih. Waduh. Jay, makasih Jay, udah ngobrol-ngobrol nih, udah ngeluangin waktu nih, udah ngobrol-ngobrol, terus seru banget. Buat teman-teman yang nonton juga terima kasih udah nonton. Dan jangan lupa harus subscribe, like, share, dan komen supaya nih banyak nih konten-konten seperti ini. Karena kalau nggak ada kalian, nggak ada support dari kalian, kita nggak bisa nih bikin konten-konten kayak gini lagi lanjut untuk yang menghibur kalian gitu. Terus buat teman-teman juga yang lagi nyari baju lebaran, kita ada merchandise dari Dilihat Indonesia. Salah satunya yang dipakai sama Mas JJ, sama yang dipakai sama gue. Boleh cek di Tokopedia-nya di Dilihat Indonesia dan Shopee Dilihat Indonesia. Mumpung bentar kan THR-an turunnya nggak berani. Biar langsung belanja, keburu kehabisan. Oke? Terus teman-teman semua, terima kasih yang udah nonton. Terima kasih banyak lagi, Jay. Udah mampir nih, udah meluangkan waktu dan ceritanya seru banget. Oke, teman-teman. Terima kasih yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Little did I dream